Taubatnya Seorang Pengemis Buta oleh Ilma Soleha dengan judul Kesabaran Rasulullah terhadap Pengemis Buta dalam perspektif sabar dan kasih sayang. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jikalau kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai Kuta, jangan lupa membeli pita. Izinkan Ilma untuk bercerita tentang Nabi Muhammad dan pengemis buta. Banyak redup perkara redup, redup pertanda hari kan hujan. Banyak hidup perkara hidup, hidup Muhammad jadi tauladan. Dengan sebuah kesabaran disertai perasaan kasih sayang yang begitu kuat. Bahkan cacian dan makian tak sedikit pun menggoyahkan kesabaran serta kasih sayangnya. Ialah perangai Rasulullah, tak pernah menyimpan kesal, apalagi dendam. Ia tahu bahwasanya orang yang menghinanya ialah orang yang tidak memiliki ilmu. Bukan dengan kejahatan yang sama ia membalas, namun dengan kesabaran dan kasih sayanglah yang ia tanamkan ke dalam dirinya. Lantas, mampukah kita sebagai umatnya mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW? Hadirin wal hadirat yang diberkahi Allah, siapakah suri tauladan umat manusia? Bagaimana sifat yang dimilikinya hingga kita diperintahkan untuk mencontohnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama kisah Nabi Muhammad SAW. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah terdapat seorang pengemis Yahudi buta. Bukan hanya mengemis, ia juga berseru kepada orang-orang yang berlalu lalang. Ia berkata, "Jangan dekati Muhammad, jangan dekati Muhammad. Jauhi ia, jauhi ia. Ia gila, ia adalah penyihir. Jika kalian mendekati ia, kalian akan terpengaruh olehnya," ujar pengemis tua. Setiap pagi, Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah pun. Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis buta itu. Walaupun si pengemis selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan pada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung kepada rumah putrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wahai anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah itu, wahai putriku?"
Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan. Lalu ia menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang berada di ujung kota Madinah Al-Munawwarah. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan ke pengemis buta tersebut. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi si pengemis Yahudi buta, pengemis tersebut marah dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa mendatangiku. Jikalau orang biasa datang padaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Ia selalu menyuapiku, tapi ia terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, lalu disuapinya padaku," jawab pengemis buta tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang mulia itu telah tiada. Ialah Nabi Muhammad SAW." Setelah pengemis buta mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun tersentak, terdiam, tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun, tampak bibirnya bergetar, air matanya perlahan jatuh membasahi pipinya. Seraya berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi," ucap si pengemis buta. Si pengemis tersadar betapa orang yang selama ini dihinakannya justru memperlakukannya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada saat itu juga, si pengemis Yahudi yang buta itu bersaksi di hadapan Abu Bakar Siddiq, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu masuk Islam. Dari kisah di atas memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita semua, yang mana sifat kesabaran dan kasih sayang ialah perilaku mulia yang sangat perlu kita tanamkan pada diri kita. Bagaimana halnya yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW, yakni Muhammad SAW. Hari Jumat menggali halia, hari hujan menyuluh ketam. Budi Muhammad, budi mulia, jadi ikutan seluruh alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.